Polemik mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, kembali memanas dengan pernyataan mengejutkan dari politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Beathor Suryadi. Beathor mengklaim memiliki keyakinan 90% bahwa ijazah sarjana, S1, Jokowi dari Universitas Gadjah Mada, UGM, dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, menjelang pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Pernyataan ini, yang dilontarkan dalam wawancara pada 13 Juni 2025, telah memicu reaksi beragam di kalangan publik dan memicu debat sengit di media sosial, sekaligus menempatkan reputasi akademik UGM dan integritas politik PDIP di bawah sorotan tajam. Latar belakang klaim. Kontroversi ini berakar pada tuduhan berulang tentang keaslian dokumen akademik Jokowi, yang pertama kali muncul selama kampanye Pilpres 2014. Beathor, yang dikenal sebagai figur senior PDIP dengan pengalaman panjang di partai, menyatakan bahwa ia memperoleh informasi dari mantan Gubernur Lemhanas dan tokoh PDIP Andi Wijayanto, yang disebut pernah melihat ijazah Jokowi pada masa persiapan pencalonan. Menurut Beathor, Andi terkejut karena foto dalam semua ijazah Jokowi, dari berbagai jenjang pendidikan, tampak identik, yang menurutnya tidak wajar. Andi saat itu belum sadar kalau yang dilihatnya adalah cetakan 2012, ujar Beathor, mengacu pada dokumen yang diduga digunakan untuk Pilgub DKI. Beathor lebih lanjut mengklaim bahwa proses pencetakan ulang ijazah dilakukan secara rahasia di Pasar Pramuka oleh tim inti Jokowi, yang berasal dari Solo, bekerja sama dengan kader PDIP DKI Jakarta. Ia menyebut nama-nama seperti Widodo, David, dan Anggit dari tim Solo, serta Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto dari PDIP DKI, sebagai pihak yang terlibat. Menurutnya, rencana ini disusun dalam pertemuan di Rumah Jalan Cikini nomor 69, Menteng, sebagai bagian dari strategi mendukung pencalonan Jokowi. Dasar keyakinan 90%. Beathor menegaskan keyakinannya sebesar 90% berdasarkan 2 poin utama. Pertama, ia mengutip pernyataan Bambang Trimulyono, seorang aktivis yang pernah dipenjara dan dikaitkan dengan isu ijazah Jokowi, yang menyatakan bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah asli. Kedua, ia merujuk pada informasi dari mantan Rektor UGM Sofyan Effendi, yang disebut menyatakan bahwa tidak ada catatan kehadiran Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Ini bukan sekadar dugaan, tapi ada fakta yang perlu diluruskan, tegas Beathor dalam wawancara yang viral di berbagai media pada 19 Juni 2025. Namun, klaim ini belum didukung oleh bukti dokumen resmi. Beathor mengakui bahwa Widodo, yang disebut sebagai aktor kunci dalam pencetakan, kini menghilang, menambah misteri di balik pernyataannya. Ia juga menantang Andi Wijayanto untuk memberikan klarifikasi, dengan harapan meluruskan sejarah dan membuktikan kebenaran. Reaksi publik dan media sosial. Pernyataan Beathor langsung memicu gelombang reaksi di kalangan publik. Di media sosial, terutama X, tagar seperti ijazah Jokowi Pasar Pramuka dan 90% palsu menjadi trending pada 20 hingga 21 Juni 2025. Sebagian warganet mendukung Beathor, menyebutnya sebagai bukti keberanian kader PDIP untuk mengungkap kebenaran, sementara yang lain mempertanyakan kredibilitasnya, menganggap ini sebagai hoaks atau strategi politik. Istilah Universitas Pasar Pramuka pun muncul sebagai sindiran, mengacu pada dugaan bahwa lokasi tersebut menjadi pabrik dokumen palsu. Sejarah Pasar Pramuka sebagai lokasi yang pernah digerebek polisi pada Juni 2015 atas sindikat ijazah palsu, seperti diungkap Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya kala itu, Kombes Krishnamurti, semakin memperkuat narasi publik. Kebakaran pasar pada 2 Desember 2024, yang menghanguskan 50 kios, juga memicu spekulasi bahwa ini merupakan upaya menghilangkan jejak, meskipun belum ada bukti yang mengaitkannya langsung dengan kasus Jokowi. Tanggapan resmi. UGM hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan Beathor, meskipun sebelumnya pada Maret 2025, pihak kampus melalui Sekretaris Universitas Andi Sandi Antonius Tabusa Satonralipu menyatakan bahwa skripsi dan ijazah Jokowi autentik dan telah didigitalisasi sejak 2016. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, menilai pernyataan Beathor tidak berdasar dan hanya cerita dari cerita. Rifai menegaskan bahwa ijazah Jokowi telah digunakan sejak Pilkada Solo jauh sebelum 2012, dan hasil uji forensik oleh Puslap 4 Polri menyatakan dokumen tersebut asli. Tidak ada motif untuk memalsukan ijazah S1, karena cukup ijazah SMA untuk menjadi kepala daerah, ujarnya pada 19 Juni 2025. Andi Wijayanto, yang disebut sebagai saksi kunci, membantah tuduhan Beathor pada 19 Juni 2025, menyatakan bahwa ia tidak pernah mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi pada 2014 karena fokusnya saat itu adalah persiapan kampanye.
Ia juga mengasumsikan KPU telah memverifikasi dokumen tersebut, yang kemudian dinyatakan sah. Implikasi politik dan akademik. Klaim Beathor membawa implikasi signifikan, baik bagi PDIP maupun UGM. Sebagai partai yang mengusung Jokowi selama 2 periode kepresidenan, pernyataan kader senior ini memicu spekulasi internal konflik atau pergeseran strategi politik pasca pemecatan Jokowi dari PDIP pada Desember 2024. Analis politik Aditya Perdana menilai ini bisa jadi upaya untuk menjaga citra partai dengan mengkritik mantan kader yang dianggap berkhianat karena dukungan kepada Prabowo Gibran. Bagi UGM, tuduhan ini mengancam kredibilitas sebagai institusi akademik ternama. Jika terbukti ada manipulasi, kampus ini berisiko kehilangan kepercayaan publik, meskipun hingga kini tidak ada bukti resmi yang mendukung klaim Beathor. Sebaliknya, jika terbukti hoaks, PDIP dan Beathor dapat menghadapi kritik keras atas penyebaran informasi yang merugikan. Tantangan dan prospek. Penyelidikan independen menjadi kunci untuk mengklarifikasi isu ini. Namun, tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap arsip asli UGM, yang diklaim diamankan untuk perlindungan data, serta hilangnya jejak fisik di pasar pramuka pasca kebakaran. Polri, yang sebelumnya menyimpulkan ijazah Jokowi asli pada Mei 2025, kini menghadapi tekanan untuk menyelidiki lebih lanjut, terutama dengan munculnya narasi baru dari kader PDIP. Prospek kasus ini bergantung pada respons resmi dari pihak terkait. Jika Beathor mampu menyajikan bukti konkret, isu ini dapat memengaruhi legitimasi masa jabatan Jokowi dan membuka peluang gugatan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh dosen hukum Herdiansyah Hamzah pada April 2025, yang menyebut potensi pidana jika terbukti palsu. Sebaliknya, jika tidak terbukti, narasi ini bisa mereda sebagai bagian dari politik pasca kekuasaan. Klaim Beathor Suryadi bahwa ia yakin 90% ijazah Jokowi dibuat di pasar pramuka telah menambah panjang daftar kontroversi pasca lengsernya Jokowi. Didukung oleh narasi historis dan pengakuan tokoh PDIP, pernyataan ini memicu debat publik dan mempertanyakan integritas akademik serta politik. Di tengah ketidakpastian bukti, kebenaran tetap menjadi ujian bagi PDIP, UGM, dan sistem hukum Indonesia dalam menangani isu sensitif ini.